mana cerita-cerita menyeramkan, kisah nyata penuh misteri, dan kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Kami hadirkan dengan cara yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kamu suka cerita yang bikin merinding, penasaran, dan kadang bikin kamu nggak bisa tidur malam, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like videonya. Karena siapa tahu cerita yang kami angkat berikutnya terjadi dekat dengan tempat tinggalmu. Di sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang tak pernah tidur, hiduplah sepasang suami istri, Ayu dan Danu. Cinta mereka tulus, namun kemiskinan adalah bayangan yang tak pernah lepas. Setiap hari adalah perjuangan, setiap malam adalah mimpi buruk tentang esok yang tak pasti. Danu, sang suami, tak tahan lagi. Ia melihat istrinya, Ayu, semakin kurus, semakin pucat karena penderitaan. Hingga suatu hari, sebuah bisikan gelap datang padanya. Bisikan tentang jalan pintas menuju kemewahan, sebuah pesugihan yang konon bisa mengubah nasib dalam semalam. Danu yang putus asa tergiur. Ia mencari dukun sakti yang memberinya satu syarat mengerikan. Ia harus mempersembahkan orang terkasihnya sebagai tumbal. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk diikat pada entitas penjaga pesugihan itu, untuk dilayani selamanya. Danu tak sanggup membunuh Ayu, tapi ia juga tak sanggup melihat Ayu menderita lagi. Dalam kegelapan hatinya, ia membuat keputusan yang akan menghancurkan hidup mereka berdua. Ia tak tahu bahwa pelayanan yang dimaksud bukanlah seperti yang ia bayangkan. Itu adalah ikatan neraka. Ritual itu dilakukan di tengah hutan, di bawah pohon beringin tua yang menjulang. Ayu tak tahu apa-apa. Ia hanya diminta menemani Danu. Aroma kemenyan menusuk hidung. Mantra-mantra kuno dilafalkan. Di tengah ritual, Ayu merasakan tubuhnya dingin membeku, seolah ada sesuatu yang merasukinya. Ia melihat bayangan hitam besar melintas di depannya, dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam. Sosok itu bukan manusia. Itu adalah khodam penjaga pesugihan itu, yang kini mengklaim Ayu sebagai miliknya. Sejak malam itu, hidup Danu berubah drastis. Usahanya maju pesat, uang mengalir deras. Mereka pindah ke rumah mewah, hidup dalam kemewahan yang tak pernah terbayangkan. Tapi bagi Ayu, kekayaan itu adalah penjara. Ia tak pernah lagi merasa sendirian.
setiap malam saat Danu tertidur pulas di sampingnya, Ayu merasakan kehadiran itu. Sentuhan dingin di kulitnya, napas berat yang berembus di telinganya. Terkadang, ia melihat bayangan melintas di cermin atau mendengar bisikan suara serak memanggil namanya. Ia tahu Khodam itu ada di sana, mengawasinya, menuntut haknya. Awalnya hanya sentuhan dan bisikan. Lalu, Khodam itu mulai menunjukkan kekuatannya. Ia mengganggu tidur Ayu, membuatnya bermimpi buruk yang mengerikan tentang dirinya yang terikat rantai di sebuah gua gelap, melayani sosok tak berwujud. Di siang hari, Ayu seringkali merasa tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya terangkat tanpa kendali, seolah ada yang menggerakkannya dari dalam. Danu, yang sibuk dengan kekayaannya, tak menyadari penderitaan Ayu. Ia menganggap Ayu hanya kelelahan atau stres. Bahkan, saat Ayu mencoba bercerita, Danu hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya perasaanmu saja. Kita sudah kaya sekarang, tak perlu khawatir lagi." Ia buta oleh harta, tak melihat istrinya perlahan ditarik ke dalam jurang kegelapan. Khodam itu semakin posesif. Ia tak suka Ayu dekat dengan siapapun, bahkan Danu. Jika Ayu mencoba memeluk Danu, ia akan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Jika Ayu pergi keluar rumah, ia akan merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah Khodam itu mengikutinya, mengawasinya dari kejauhan. Ayu adalah miliknya seutuhnya. Teror memuncak di malam bulan purnama. Khodam itu tak lagi puas dengan sekadar melayani secara spiritual. Ia menginginkan tubuh Ayu sepenuhnya. Ayu terbangun di tengah malam, merasakan tubuhnya melayang, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia melihat sosok Khodam itu berdiri di hadapannya. Kini lebih jelas, lebih mengerikan. Tinggi, kurus, dengan mata merah menyala dan senyum yang mematikan. Khodam itu berbicara. Suaranya berat dan bergaung di seluruh ruangan. "Kau adalah milikku, Ayu. Sudah saatnya kau melayani aku seutuhnya." Ayu berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya dipaksa bergerak, dipaksa mendekat ke arah sosok mengerikan itu. Danu, yang terbangun karena suara ribut, terkejut melihat istrinya melayang di udara. Tubuhnya berkedut-kedut, seolah berontak dari sesuatu yang tak terlihat. Ia akhirnya melihatnya.
Sosok hitam besar yang berdiri di samping Ayu menguasai istrinya. Dalam kepanikan, Danu mencoba mendekat, mencoba menyelamatkan Ayu. Tapi sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya hingga terhempas ke dinding. Kodam itu, melalui tubuh Ayu, menatap Danu dengan tatapan penuh kebencian. Ini adalah harga yang harus kau bayar, manusia serakah. Istrimu adalah milikku selamanya. Danu melihat Ayu, istrinya, kini sepenuhnya dikuasai. Matanya kosong, tubuhnya bergerak kaku, seolah boneka. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan istrinya, yang dulu sangat ia cintai, kini menjadi budak abadi entitas gelap. Kalau kamu punya cerita mistis, pengalaman pribadi, atau desas-desus dari kampungmu, tulis di komentar. Kami akan bacakan kisahmu di video berikutnya. Dan ingat, di horor viral yang tidak terlihat bisa saja nyata.